Tahu nggak kenapa gunung nolak? Ya karena Kenapa? takut. Karena takut. Dia takut gagal. Makanya manusia-manusia yang gagal itu nanti ketika dia ngelihat neraka di depan dia bilang gini, ya laitani kungtu toroba. Andai kan aku cuma jadi tanah. Yang nggak mau nerima segala macam amanah ini, yang nggak harus merasakan sakit ketika gagal dan segala macam. Nah artinya ketika manusia ditawarkan amanah ini, tapi dia terima amanah yang sangat berat ini, itu aja udah merupakan satu kebodohan tersendiri tuh. Nah, masalahnya Feren di sini pakai mentalnya mental gambler. Ya. Kalau gue bisa dapat segini, ya Kenapa udah gue gua ambil segini, iya. gak apa-apa gue disiksa seumur hidup. Setelahnya dia mental itu masalahnya. Betul. Mungkin dia gak dapat poin bodohnya tuh di mana. Tapi after all manusia tuh memang disifatkan dengan beberapa sifat. Pertama ya, manusia disifatkan bodoh, lebih cenderung pada kezoliman, berkeluh kesah. Itu juga sama tuh, mental manusia tuh suka ngeluh dan segala macam, dan selalu dalam keadaan sulit dan seterusnya. Nah ini memang mental manusia. Artinya kita dilahirkan dengan kecenderungan seperti itu. Tapi di sisi lain juga diceritakan bahwa manusia tuh pintar, manusia tuh cerdas, manusia tuh bisa untuk sebenarnya melakukan sesuatu yang terbaik. Jadi Allah tuh kayak menjajarkan semua kemungkinan yang bisa dilakukan oleh kita. Dan kuncinya cuma satu sebenarnya. Kuncinya adalah sebenarnya di dalam amanah ini kalau diterapkan maka manusia akan melepaskan diri daripada segala sesuatu yang celaka tadi dan justru mengarah pada sesuatu yang baik. Kebayang. Enggak kebayang. Oke, enggak kebayang bagian mana. Yang Coba terakhir kita. apa ngasih Ini udah mau naik nih ntar lagi deh. Ini udah mau naik nih. Yang terakhir ngasih apa? Yang ngasih apa? Amanah. Mana? Dia kayak mulai mana ya aku nggak tahu ya. Mulai mana? Oh Tuhannya. Jadi Tuhan itu Allah itu ngasih kemungkinan sifat-sifat manusia itu kayak gimana? Iya. Berarti sifat asalnya manusia itu apa? Sifat asal manusia sebenarnya netral. Dia sebenarnya tidak punya sifat baik, dia tidak baik dan juga tidak buruk. Namanya manusia itu dia bisa berdosa seperti setan dan bisa berpahala juga ketika dia mengikuti aturan Allah gitu kan ya. Nah maka Allah sebenarnya ngasih kalian tuh punya ini loh sebagai potensi, kalian tuh bisa marah, kalian bisa jadi orang jahat, bisa jadi bunuh orang, kalian bisa jadi terus kemudian juga baik pada orang, bisa jadi kalian mengemban. Makanya nanti di episode setelah semuanya setuju itu kita semua dikasih tahu tentang pelajaran tentang Adam dan Hawa. Apa sih yang menyebabkan kita tuh nanti bisa ngurus bumi dan apa yang menyebabkan kita nggak bisa ngurus bumi? Nah itu episode berikutnya kan ya. Nanti dikasih tahu siapa musuh kita, seperti apa harusnya kita berjalan. Kalau kita pakai aturan-aturan Allah, misalnya kita nggak akan sedih, nggak akan merasa takut. Nah itu semua dijelaskan di episode berikutnya. Tapi kenapa Allah ngasih, maksudnya ngasih pilihan plus ngasih reward juga kayak seakan-akan Ngejebak. kayak diiming-iming gitu loh. Kalau misalnya Allah tahu sebagian dari manusia nggak mungkin bisa survive misalnya. Betul. Kenapa dari awal udah dikasih pilihan itu? Bagus. Makasih. Kenapa Allah ngasih pilihan? Kalau andai kan kita gagal, Iya. itulah purpose daripada tes. Supaya yang lulus aja yang dapat rewards. Tapi balik lagi kita bisa milih kan? Gue mulai tahu arah pertanyaan dia sih. Iya kita bisa milih. Ngerti si kepala Cuman dia. ya udah sampaikan. Apa? Dia maksud dia apa ya? Kok Allah jahat sih kayak gitu? Itu maksud Oke, dia. sebenarnya nggak jahat sih karena Allah Kasarnya kasih gitu, pilihan. kasarnya gitu. Iya. Tapi karena kan Allah, Lu ketebak. karena Allah yang maha tahu. Iya. Bahkan sebelum dia ngasih tes, dia udah tahu siapa yang harusnya ke neraka, siapa yang Iya. ke surga gitu. Nah, ini pembahasannya lain berarti. Oh beda lagi. Berarti ini pembahasannya masuk kepada pembahasan takdir. Iya. Oke, sekarang gini ya. Sekarang kita coba masuk dalam pembahasan takdir. Ini ditahan dulu, nanti kalau lo mau tanya lu bisa tanya lagi. Ingetin ya. Ya, sekarang masuk pada pembahasan gini. Kalau Allah Maha tahu, kira-kira Allah tahu nggak siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Harusnya tahu dong. Tahu. Tahu. Berarti kalau kita sudah diketahui masuk surga dan masuk neraka, ngapain kita ibadah? Iya. Logikanya Itu pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau seandainya semua sudah dituliskan oleh Allah, siapa yang lahir nanti jadi orang jahat pada matinya, siapa yang lahir nanti jadi orang baik pada saat matinya, ngapain kita ibadah? Karena kalau kita ibadah susah-susah, ternyata kita sudah dicatat sebagai orang yang jahat. Ternyata masuk neraka juga, untuk apa ibadah? Dan kalau kita sudah tercatat nanti matinya sebagai orang baik, maka ngapain juga kita beribadah? Karena sudah pasti nanti masuk surga juga. Rasul langsung membacakan surat Al-Lail. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Jadi kata Rasul, jadi gini, dibacain ayat Al-Qur'an